Baik, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan, baik yang ada di Taiwan maupun yang di China. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk membuka dua bagian di dalam kitab suci. Yang pertama, saya mengajak saudara melihat di dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama, saya mengajak saudara untuk membuka. Di dalam Hagai pasal pertama, membaca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya akan baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga, lalu saudara baca di dalam ayat kelima dan keenam. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sama-sama. Oleh sebab itu, inilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Lalu kedua, saya mengajak saudara membuka di dalam 2 Samuel. Kita membuka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-25. 2 Samuel 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Saya baca ayat pertama sampai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, lalu saudara baca ayat 15 sampai ayat 25. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus diganti 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku, mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk jadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi.
Tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. 15. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan mendulangi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau, juga dia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi dia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Jika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepadanya, pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, apakah arti hal yang kau perlakukan ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, aku berpuasa dan menangis, tapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya kembali? Aku yang pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia mengampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Baiklah, sekali lagi tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik, di mana Engkau yang masih berfirman, membawa setiap kami untuk belajar mengerti kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami dapat diarahkan untuk hidup, dan bagaimana biarlah firman menjadi tiang awan dan tiang api yang menunjukkan kemana kami harus pergi, bagaimana kami harus bergumul, bagaimana kami harus melangkah. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami masing-masing, untuk kami dapat menelaah setiap firman Tuhan, khususnya di dalam zaman postmodern ini. Bagaimana kami dapat membaca firman Tuhan, dan kami dapat melihat akan satu signifikansi dari firman Tuhan di dalam zaman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita pada saat melihat kekristenan tidak bisa lepas dari apa yang menjadi satu esensi yang berada di dalam diri orang Kristen, di dalam gereja maupun juga di dalam pelayanan, yaitu firman. Sudah, firman adalah satu-satunya patokan bagaimana setiap kita dapat menilai segala sesuatu, menjalankan segala sesuatu, dan menemukan knowledge atau menemukan kebenaran di dalam menilai segala sesuatu. Saudara, pada saat kita melihat inilah yang kita seharusnya tangkap bersama-sama, dan kita bersama-sama untuk konsentrasi terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tetapi zaman ini justru membawa setiap kita masing-masing untuk mempertanyakan, apakah sungguh-sungguh firman Tuhan adalah satu-satunya patokan, satu-satunya standar, satu-satunya akan konsep nilai yang paling memiliki arti, yang paling bermakna, dan yang paling benar. Dan banyak sekali dari kita melihat bagaimana firman Tuhan seringkali sudah tanda kutip dipermainkan oleh otak manusia, dipermainkan oleh experience manusia,
dipermainkan oleh perasaan manusia, dan dipermainkan oleh etika manusia. Maka pada saat kita melihat tadi di dalam Hagai pasal pertama, pergumulan di dalam kitab Hagai pasal pertama yaitu mereka memiliki akan iman, mereka memiliki akan firman, dan mereka memiliki rumah Tuhan. Tetapi pada saat mereka punya rumah Tuhan, dicatat di situ rumah Tuhan sudah dihancurkan, gedung gereja sudah dihancurkan, dan di saat gedung gereja dihancurkan, maka sudah menjadi puing-puing, sudah menjadi reruntuhan. Maka di sini saudara, yang menjadi calling, yang menjadi panggilan bagi anak-anak Tuhan adalah bagaimana konsep anak-anak Tuhan berpikir untuk bait Allah. Bagaimana anak-anak Tuhan berpikir tentang gereja Tuhan. Bagaimana mereka berpikir tentang apa yang menjadi wadah. Bagaimana setiap anak-anak Tuhan dapat kembali melayani dengan benar. Maka saudara, di zaman Hagai, gereja sudah menjadi reruntuhan. Dan sudah seharusnya di saat gereja sudah jatuh di dalam kehancuran, dan aku di gedung gerejanya, maka orang-orang Israel, orang-orang yang kita bisa katakan sebagai orang Kristen, mereka seharusnya untuk bagaimana mengusahakan supaya rumah Tuhan dibangun kembali. Bagaimana mereka memiliki akan satu konsentrasi bahwa bait Allah harus dibangun kembali. Dan bagaimana mereka seharusnya sehati, sepikir, seperjuangan untuk bagaimana rumah Tuhan dinyatakan kembali melalui perwakilan gedung di dalam rumah Tuhan. Tetapi saudara, yang menjadi problem adalah saat itu orang-orang Israel tidak peduli lagi dengan the house of the Lord. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan gereja Tuhan. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan bait suci Tuhan. Kenapa saudara? Karena di saat mereka mengalami akan satu hal, mereka hidup di dalam kesusahan. Mereka merasakan hidup begitu di dalam masa pembuangan. Mereka merasa bahwa ini masa yang sangat berat. Dan melihat hidup gua sudah susah, lalu gereja sudah dihancurkan, lalu kehidupan pribadi saya juga sudah susah. Maka orang kalau sudah hidup susah, jangan dituntut macam-macam lah. Kalau hidup sudah susah, jangan kamu paksa saya melakukan ini dan itu sah. Kenapa? Karena hidup saya sudah susah. Kalau itu menjadi satu problem, maka saudara, ini menjadi satu hal yang seakan-akan kita melakukan sebuah excuse terhadap apa yang seharusnya kita kerjakan. Tetapi saudara, kondisi bangsa Israel saat itu memang di saat di masa pembuangan hidup mereka susah. Tetapi pada saat kita baca lagi di dalam Hagai pasal pertama, dicatat bagaimana apa? Dicatat bagaimana mereka memiliki kemapanan di dalam diri mereka masing-masing. Coba lihat, mereka justru menikmati kemapanan. Pada saat Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Ya. Pada saat dia mengatakan perhatikanlah keadaanmu, di situ menunjukkan akan satu hal. Coba kamu berkaca dengan apa yang ada dalam hidupmu. Bukankah kamu sudah memiliki kemapanan? Bukankah kamu sudah hidup lebih secure? Kamu hidup lebih nyaman? Sudah hidup lebih aman? Sudah. Tetapi mengapa engkau masih berkata, the time is not yet? Kenapa masih harus berkata bahwa belum waktunya kita bangun reruntuhan bait Allah itu menjadi bait Allah? Saudara, inilah yang menjadi satu hal yang sering kali dikerjakan khususnya oleh anak-anak Tuhan. Di saat kita di dalam dunia pelayanan, beberapa kali kita mengatakan, my time is not yet. Kenapa? Karena kita mengabsolutkan atau kita sedang mengkonsentrasikan kepada hal-hal yang kita kerjakan, baik studi kita, baik acara kita, maupun dalam setiap apa yang kita lakukan. Seringkali kita berkata, the time is not yet. Bukankah itu juga jadi picture saudara? Picture saya. The time is not yet. Mau melayani Tuhan, the time is not yet. Mau datang ke gereja, the time is not yet. Mau percaya pada Yesus sebagai juru selamat, the time is not yet. Seringkali kita mengatakan, the time is not yet. Tuhan pada saat mengatakan, really? The time is not yet? Is that true? Dan pada saat dia mengatakan, go up
Justru Tuhan mengatakan bahwa perhatikanlah, go up and see. Ya. Dia mengatakan bahwa kamu berdiri dan coba perhatikan keadaanmu dengan seksama. Kalau kita melihat nanti dalam ayat berikutnya, Tuhan mengajak untuk mereka go up into the mountain, mengajak mereka untuk bring down the timber and build the house. Dan itu menjadi satu hal Tuhan mengatakan, jangan macam-macam dengan firman Tuhan. Jangan engkau menunda-nunda firman Tuhan. Di saat Tuhan berfirman kepada mereka, jangan berkata the time is not yet. Di saat Tuhan berkata the time is not yet, yes. Tapi pada saat Tuhan berkata time is now, tapi kita mengatakan the time is not yet, saudara, jangan tunggu sampai Tuhan akhirnya berfirman dan berkata apa. Perhatikan keadaanmu dan mengajak saudara untuk berkaca ulang dan akhirnya menemukan you are the sinners di dalam hal ini. Saudara, yang menjadi problem apa sih? Kenapa orang bangsa Israel saat itu berani berkata the time is not yet? Padahal waktunya tidak tiba. Tapi kenapa dia berkata the time is not yet? Saudara, problem adalah karena mereka sudah berani untuk apa? Mereka berani untuk menilai ulang bahwa Allah berfirman itu bukanlah sebuah patokan yang paling akurat. Pada saat dia melihat Allah berfirman, tidak membuat hati mereka takut. Pada saat dia mendengar kata Allah berfirman, mereka tidak terlalu fokus untuk mengejar apa yang seharusnya dilakukan. Pada saat dia mendengar kata Allah berfirman, mereka tidak cepat-cepat untuk melakukan apa yang seharusnya menjadi respon kepada saat Allah berfirman. Saudara, gambaran ini juga menjadi satu gambaran, bukan hanya di zaman Hagai hidup, tapi ini juga menjadi satu gambaran di saat hari ini kita hidup. Di hari ini kita hidup di dalam satu era postmodernisme. Di dalam zaman postmodernisme kita melihat bagaimana gereja sudah tidak lagi kembali kepada firman Tuhan. Gereja sudah tidak lagi kembali konsentrik, kembali kepada apa yang Tuhan tuntut melalui firman Tuhan. Kalau kita melihat gereja harusnya menyenangkan siapa? Kalau kita melihat gereja seharusnya menyenangkan Tuhan 100% atau menyenangkan manusia. Saudara, gereja hari ini ada dua macam. Gereja yang pertama, gereja yang sangat menuntut untuk apa? Bagaimana kita kembali kepada firman Tuhan, dan kita merasa kembali kepada firman Tuhan, tidak peduli jemaat suka tidak suka, tidak peduli manusia suka tidak suka, tapi firman Tuhan berfirman seperti itu, dan kita kerjakan apa yang tertera di dalam firman Tuhan dengan hati yang suci, dengan hati yang kudus, dengan hati yang takut akan Tuhan, menjalankan seperti itu. Tapi ada juga gereja yang kedua, yaitu gereja yang jatuh di dalam menyenangkan akan manusia. Padahal Allah berfirman, yes, tapi the time is not up, the time is not yet. Maka mereka memakai akan satu hal kehidupan gereja, tapi justru untuk menyenangkan manusia. Supaya apa? Lebih mudah kita bergereja, lebih mudah kita memiliki satu hubungan spiritual, tanda kutip. Ya? Siapa sih yang gak mau hidup lebih mudah? Saudara, handphone dulu diciptakan dengan sangat-sangat rumit. Telepon dulu tidak push the button. Dulu tuh mereka lebih swing. Saudara, kalau mungkin tahun 80 sudah kan lihat bentuk telepon tuh harus pakai putar. Nggak tahu saudara zamanin atau tidak gitu ya. Pada saat saya dulu waktu kecil lahir, lalu diajarin telepon papa waktu papa di luar negeri atau papa di luar kota, lalu ambil gagangnya, lalu ci, san, i, apa gitu kan misalnya. Makanya ci, akhirnya diajarin. Akhirnya pada saat kita semua harus pakai putar. Untuk angka pertama saya harus tarik. Untuk angka ke-7 pun saya juga harus tarik. Semua harus kembali. Dan pada saat saya lihat logika telepon waktu itu tuh hebat luar biasa. Kenapa? Tidak peduli kamu tarik nomor angka 1 sampai angka 10, semuanya itu harus maju ke depan. Perhatiin, kalau sudah telepon 1 menuju ke paling ujung,
Yang paling 9 pun juga harus, atau yang 0 pun juga harus kembali ke tempat yang paling ujung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 langsung. Sudah? Pada saat kita melihat dari 1 sampai 0, mereka harus kembali kepada 1. Saya pada saat lihat pencipta telepon itu berpikir apa? Dan ada satu orang yang mengatakan bahwa apa? Telepon itu pada saat itu dibikin satu hal. Kenapa semua harus kembali kepada sebelum 1? Kenapa? Semua harus back to the source. Semua harus kembali kepada permulaan. Semua ada alfanya. Maka harus kembali kepada alfa. Kembali kepada alfa, maka kamu akan tahu bahwa semuanya itu ada aturannya. Wah, pantas ada orang menafsirkan telepon yang putar itu seperti itu. Saudara, sungguh mati mungkin saudara kakak pikirin, bukan? Pokoknya telepon orang selesai begitu kan. Tapi kita nggak tahu logika di balik telepon itu, dan akhirnya kita coba. Oh, rupanya itu telepon itu dibikin dengan satu interpretasi bisa sampai kepada titik alfa atau titik pertama. Tetapi sekarang sudah berbeda. Sudah kok di dalam sebuah interpretasi, sekarang kalau kita bawa telepon sudah berbeda. Sekarang push the button, ya kan? Sekarang sudah push the button 257, 123, semua sebenarnya push. Dan pada saat kita main push, itu sudah beda dengan apa yang seperti pertama yang memakai sistem setengah lingkaran. Itu apa? Push the button sudah fragmentasi. Semuanya di dalam fragmen-fragmen yang berbeda. Sudah, itu perbedaan zaman 8 tahun 80-an dengan zaman sekarang. Akhirnya sekarang terkenal satu hal. Itu apa? Yaitu bagaimana zaman abad 21 zaman user friendly. Gitu apa? Nggak susah-susah, nggak usah bolak-balik. Yang penting push the button, gampang banget dan selesai sudah. Push the button and go. Push the button and call dan sebagainya. Termasuk mau tembak orang dulu masih kokang-kokang, sekarang otomatis gitu kan sebenarnya. Kemarin saya download mainan tembak-tembakan sudah, dan saya lihat ada yang satu pakai kokang, yang satu otomatis. Dan pada saya melihat dunia sekarang dipanggil untuk lebih user friendly. Nah, di saat kita melihat ini pun juga dalam gereja. Gereja tidak mau susah-susah membaca firman Tuhan dengan susah, melihat bagaimana konteks saat itu berbicara tentang apa, gimana kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam firman Tuhan. Di saat Allah berfirman kita perlu ketaatan, tapi masihkah kita menaati firman Tuhan? Gereja hari ini jatuh dalam user friendly. Sudah bukan lagi menyenangkan Tuhan lagi. Gereja jatuh di dalam menyenangkan jemaat dengan user friendly. Apa yang dimau jemaat? Saya sering sharing kepada saudara sekalian, di Amerika ada yang mereka kebaktian tetapi dengan memegang gelas koktailnya mereka. Yaitu apa? Isi dengan margarita, diisi dengan dengan Johnny Walker. Lalu mereka cheers for the Lord, akhirnya minum. Seperti itu, saudara. Itu salah satu macam gereja yang user friendly dan aku kutip. Bagaimana membawa jiwa, menggait jiwa dengan cara yang user friendly. Ini salah satu kejatuhan, yaitu apa? Tidak kembali kepada ketaatan firman Tuhan. Kedua, saudara, kita melihat di dalam abad-abad yang lalu, di saat mereka dengar firman Tuhan, mereka menangkap firman Tuhan dan mereka tidak pernah untuk apa? Tidak pernah untuk melakukan pelecehan terhadap firman Tuhan. Atau mereka mendowngrade setiap apa yang difirman oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu ini dari Tuhan, gua gak boleh sembarangan. Ini dari Tuhan, gua harus kerjakan. Tapi hari ini kita melihat abad 21 menunjukkan bahwa gereja jatuh di dalam mendowngrade setiap apa yang Tuhan firmankan. Misalnya, di saat Alkitab mengajarkan, kamu orang berdosa, kamu harus kembali kepada firman Tuhan. Tapi banyak orang yang akhirnya mengatakan, aduh kalau membicarakan seperti itu pasti menyakitkan hati orang. Makanya apa? Mari kita mendownsizing atau kita melakukan downgrade dengan apa? Jangan mengatakan kata-kata yang kasar. Jangan memakai kata-kata dosa. Karena dosa itu menyakitkan semua orang. Makanya apa? Kamu adalah orang lemah. Kamu perlu dikuatkan di dalam Tuhan.
Samakan esensinya. Saudara, banyak orang mengatakan sama kok, orang lemah dikuatkan, atau orang berdosa bertobat. Itu kita lihat bisa kok, bisa dikatakan sama kok. Akhirnya banyak gereja-gereja tidak berani berkata, kamu adalah orang berdosa, kamu harus bertobat. Dan ini adalah satu hal, gereja sudah melakukan downsizing, melakukan downgrade di dalam kita melihat dalam pelayanan. Terhitung juga kita lihat di Hagai juga sama. Mereka melayani Tuhan, tetapi mereka mengatakan time is not up. Padahal Tuhan berkata, kapan kau bangun rumah Tuhan? Tapi dia mengatakan time is not up. Padahal mereka seharusnya berkata, Tuhan berfirman, mereka seharusnya dengan cepat-cepat untuk apa? Aku mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, pada saat gereja seharusnya pada saat dengan firman Tuhan dan menangkap setiap firman Tuhan, maka cara pandang mereka yang seharusnya dipimpin oleh firman Tuhan, sehingga mereka seharusnya hidup secara biblically correct. Mereka dipanggil untuk hidup kembali kepada apa yang dipimpin melalui firman Tuhan dan kitab suci. Tapi akhirnya kita melihat orang di dalam gereja hari ini sudah tidak lagi hidup di dalam biblically correct. Mereka justru sekarang hidup di dalam politically correct. Mereka takut bicara kebenaran, melihat dunia mayoritas. Akhirnya mereka bicara yang politically correct, but not biblically correct. Maka pada saat kita melihat gereja adalah the voice of biblically correct seharusnya. Di sana ada homosexuality, bagaimana gereja seharusnya berani berkata, homosexuality tidak akan berbagian di dalam kerajaan surga dan tidak mungkin masuk dalam surga. Kenapa? Karena Tuhan mendesain laki-laki dengan perempuan menjadi family, dan tidak pernah Tuhan mendesain laki-laki dan laki-laki, wanita dengan wanita, laki-laki dengan binatang, wanita dengan binatang. Tak pernah didesain seperti itu. Bahkan yang lebih gila lagi di Amerika, laki-laki mau menikah sama MacBook-nya, sama laptopnya, gendeng gila sudah. Itu udah gilanya gila tingkat dewa beneran. Mau menikah dengan laptopnya, gimana coba beranak cucu dan berilah bumi, langsung virus semuanya gitu kan istilahnya. Rusak sudah. Inilah satu hal kehancuran kita melihat. Orang sudah mau hidup bagaimana? Dunia berpikir homoseksualitas adalah sesuatu yang lumrah. Tetapi bagaimana gereja berani berkata no, berani berkata tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendesain. Tapi gereja tidak berani. Bahkan gereja akhirnya mengatakan, kita terbuka kok buat homoseksualitas. Kita juga terbuka kok mau memberkati laki-laki dengan laki-laki. Kita mau berkati kok perempuan dengan perempuan. Kalau perlu, kamu sama anjingnya juga bisa kok. Kamu sama kudamu juga bisa kok. Atau kamu sama MacBookmu jangan-jangan juga oke kok. Rusak semuanya. Akhirnya gereja tidak berani berbicara secara biblically correct. Akhirnya mengikuti zaman. Rusak, saudara. Bayangkan hari ini saya akan memimpin satu sakramen pernikahan lalu dengan satu orang dengan komputernya. Lucu sekali. Dan banyak orang yang pada saat ditanya orang itu kenapa mau menikahi MacBook-nya, ditanya, MacBook sangat tahu apa yang saya mau. MacBook saya nurut apa yang saya mau. Kalau orang bisa bantui, bisa melawan, MacBook akan selalu taat. Saya ketik A juga A. Saya ketik enter. Dan itu semuanya nurut. Manusia kurang nurut. Itu adalah kebodohan. Dan pada saat zaman Hagai, bangsa Israel dengan firman Tuhan, mereka pun juga melihat, aduh, firman Tuhan suruh bangun. Saudara, kalau kita lihat, kenapa mereka tidak mau bangun? Kenapa mereka berkata, time is not yet, time is not up? Kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Salah satu, mereka bukankah adalah bangsa minoritas, lalu mereka melihat bangsa penjajah adalah mayoritas, dan mereka takut untuk apa? Takut melakukan sebuah terobosan, takut untuk melakukan sebuah ide gila kan itu, yaitu apa? Membangun rumah Tuhan kembali. Mereka takut, mereka lebih peduli dengan kemapanan mereka, tapi mereka takut membangun rumah Tuhan. Sampai Tuhan harus berkata, coba lihat rumahmu. Apakah kamu layak memperkaya dirimu, tapi kamu tidak membangun rumah Tuhan? First thing first, biblically correct is biblically correct. Maka seharusnya bagaimana setiap bangsa Israel waktu itu
harus kembali meresponi firman Tuhan. Dan kalau kita bisa mengatakan poin berikutnya, saudara, gereja abad 21 sudah melakukan satu hal, berani melakukan dekonstruksi atau mendekonstruk konsep Allah yang berfirman bisa tanda kutip dibangun ulang atau diganti ulang sesuai dengan formula manusia sendiri. Saudara, akhirnya gereja sembarangan bisa mengganti firman Tuhan. Maka merasa kita melihat gereja, you punya posisi kah untuk mengganti firman Tuhan? Kamu punya posisi kah untuk mengkonstruksi ulang firman Tuhan? Bukankah Tuhan yang seharusnya menyatakan itu, bukan manusia? Tapi kita melihat bangsa Israel waktu itu berani mendekonstruksi. Bahkan orang di zaman ini juga berani mendekonstruksi. Saudara, kenapa saya men-share dengan hal ini? Saya menunjukkan bahwa problem yang dialami oleh Hagai di zamannya dengan apa yang kita alami di zaman kita ini sama. Bahwa kita di dalam kondisi yang seperti ini, dan penyakitnya juga ada di dalam diri manusianya, termasuk saudara dan saya. Bukankah seringkali kita mengatakan the time is not yet untuk pelayanan kita? Bukankah kita sering berkata the time is not yet di saat kita dipanggil untuk membangun pelayanan kita? Seringkali kita berkata the time is not yet. Saudara, pada saat hal seperti ini, kesalahan-kesalahan yang muncul di masa Hagai hidup, lalu kita bawa di dalam masa sekarang. Mari kita bertanya, salah siapa semuanya ini? Ini problem semua ini salah siapa? Salah Tuhan atau salah kita, saudara? Kalau salah Tuhan, lu do something dong. Kalau salah saya, kok saya merasa nggak salah ya? Saya merasa baik-baik aja. Saya nggak merasa guilty. Saya nggak merasa sinners tanda hal ini. Kenapa? Karena saya melakukan sesuai apa yang saya pikir tentang pelayanan. Saya pikir tentang kekristenan. Yang saya pikir selama ini sebagai seorang anak Tuhan. Saya nggak merasa salah. Dan ini yang menjadi satu hal problematik dari anak-anak Tuhan hari ini. Sudah salah tapi tidak merasa salah. Bahkan kalau yang lebih kurang ajar, menganggap Tuhan yang salah. Tapi sedikit orang mengatakan Tuhan itu yang salah. Tapi yang paling banyak adalah sudah melakukan kesalahan, sudah berpikir salah, sudah memiliki perasaan yang salah, memiliki logika yang salah, tapi tidak merasa salah. Dan tadi kenapa saya ajak saudara untuk membuka di 2 Samuel? Karena saya mau mengajak satu kondisi, yaitu apa? Yaitu bagaimana orang yang salah tapi tidak merasa salah menemukan kesalahannya. Maka tadi saya mengajak dalam 2 Samuel pasal 12. Dan secara singkat saudara tahu bahwa di dalam 2 Samuel pasal 12 di situ Daud seorang raja. Dia diurapi oleh Tuhan. Dia menerima akan satu hal, bagaimana dia diberikan privilege, the great privilege, untuk menjadi wakil Tuhan di dalam pemerintahan. Wakil Tuhan di dalam memimpin satu hal, satu ibadah mewakili bangsa. Luar biasa. Great privilege, saudara. Tapi saudara, pada saat dia melihat seorang perempuan mandi, akhirnya dia melihat, waduh, ternyata perempuan ini cantik sekali. Bodinya oke. Wah, saya sangat cinta sama dia. Saya juga cinta sama dia. Lalu akhirnya apa? Dia mengambil keputusan. Dia siapa? Coba cari tahu siapa dia. Setelah cari tahu siapa dia, namanya Bathsheba. Dan pada saat mengenai Bathsheba, suami siapa dia? Istri siapa? Istri siapa dia? Akhirnya istri dari Uria. Oh, Uria. Siapa Uria? Sekalinya saya pernah tahu Uria. Uria adalah jenderal kita. Akhirnya mengatakan, wah, gak bisa. Jenderal melayani bangsa, melayani Tuhan. Waduh, saya bisa susah di posisinya. Maka akhirnya bagaimana? Melakukan downgrade, melakukan downsizing, melakukan politically correct, dan melakukan akan satu hal, logika yang user friendly sesuai dengan apa yang dia mau, dan melakukan dekonstruksi dengan melihat bahwa, oh,
aku mau doing something sinful, gitu. Tetapi sinfulnya nggak kelihatan, gitu. Yaitu biarkan Uria sebagai jenderal pimpin di perang paling depan, membela bangsa ini, pasti mati. Dan pada saat mati, dia akan dikenal sebagai pahlawan, dan saya akan ambil istrinya. Dan pada saat saya ambil istrinya bukan karena merebut istrinya, tapi saya sebagai seorang yang penuh kasih menerima janda-janda. Hari ini juga banyak, saudara, pemimpin-pemimpin yang demikian. Saudara, bagaimana kita melihat akhirnya di saat Daud melakukan itu, akhirnya Uria mati melawan Amun. Lalu akhirnya dia melihat, puji Tuhan, Uria sudah mati. Sekarang Betsheba, you are mine. Akhirnya kamu adalah milikku. Saudara, aku adalah milikmu. Di situ, coba lihat apa yang terjadi. Dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak mau disalahkan. Dia melakukan kesalahan, yes, tapi dia menutupi kesalahan. Dia orang Kristen nggak? Kalau kita bisa katakan, dia orang Kristen, tapi dia hide something behind Christian life di dalam diri. Dan akhirnya apa terjadi? Akhirnya dia masa menutupinya. Saudara, orang yang menutupi di balik jubahnya atau di balik identitasnya sebagai orang Kristen tidak akan selama-lamanya bisa menutupi. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya kita lihat Nabi Nathan dipanggil, digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada siapa? Untuk berbicara kepada Daud. Dan ceritanya apa? Dia cuma memberi cerita, saudara. Hebat, saudara. Saya akhirnya belajar konselingnya Nabi Nathan. Nabi Nathan tidak langsung mengatakan, you are the sinner. Tidak. Dia nggak langsung berkata, you are dead man. Dan dia nggak cuma memulai sebuah konselingnya, memulai sebuah biblical konselingnya dengan apa? Dengan dia menceritakan sesuatu cerita. Ceritanya apa? Ada seorang kaya. Mungkin pertamanya, mungkin kalau di zaman sekarang, once upon a time. Gitu sebenarnya kan. Akhirnya once upon a time. Akhirnya berkata, ada seorang kaya, punya banyak lembu, punya banyak sapi, punya banyak akan hartanya. Lalu ada seorang yang miskin, cuma punya anak kambing perempuan. Sudah anak kambing perempuan lagi. Dan itu dijaga seperti anaknya sendiri. Sudah berarti itu kambing yang disayang sekali. Saya nggak tahu saudara seberapa sayang sama kambing, ya. Ya, saya tahu mungkin kita bisa sayang sama anjing atau sayang sama kucing, gitu kan. Nah ini dia dipeluk terus, tidur pun bersama, makan pun bersama. Wah, tapi nggak kawin ya, gitu kan sebenarnya. Nah, saudara, dia sangat sayang dengan anak perempuan ini. Tetapi saudara, pada saat orang kaya itu dapat tamu, ada tamu datang berkunjung, dan di dalam tradisi, di dalam Yahudi, kalau ada tamu datang, dia harus menyiapkan makanan. Dan untuk menyiapkan makanan, dia harus potong salah satu hewan dia. Jadi saudara, orang zaman itu takut kalau dapat tamu. Kenapa? Kalau dapat tamu berarti harus ada yang dikorbankan. Jadi kalau ada tamu mau datang, pintu nggak dibukain. Kenapa? Karena waduh, nanti gua mesti potong kok punya kambing. Nah, tapi pada saat itu kita sudah akhirnya apa? Orang kaya ini kedatangan seorang pengembara, dan dia bisa datang ke rumahnya, dia harus berikan seekor kambing dipotong untuk jadi makanan. Lalu dia lihat kambing-kambingnya begitu banyak, dia lihat akan sapi-sapinya begitu banyak. Aduh, kalau bahasa Surabaya itu kok eman itu, istilah begitu, kok eman banget, kok sayang banget ya. Kambing-kambingku ini lucu-lucu semuanya, sapi-sapiku on semuanya, semuanya udah oke. Sudah, maka aku harus mengorbankan salah satunya. Janganlah, hatiku sakit. Dan akhirnya dia lihat, ambil yang anak kambing perempuannya orang miskin aja, dia kan nggak tahu dia apa-apain. Itu sudah gua ambil. Akhirnya anak dari kambing perempuan itu diambil, dipotong langsung, akhirnya dijadi makanan. Lalu sudah miskin, cuma punya satu, diambil lagi. Sedangkan yang dia punya begitu banyak, tapi dibiarin aja. Dan saat Daud memperhatikan cerita dari ini, rupanya Daud bukan hanya seorang yang pendengar saja.
Tapi dia adalah seorang yang sangat memperhatikan. Dan saat dia memperhatikan, dan dia logikanya jalan, perasaannya jalan. Lalu akhirnya dia mengatakan, Tuhan, kurang ajar. Itu orang miskin, sudah miskin, cuma punya satu, ya disayang cuma satu, dan hartanya cuma satu, dimatiin lagi, diambil lagi, dan akhirnya dikasih kepada orang lain. Kurang ajar. Dia mengatakan dua hal. Demi Tuhan yang hidup. Sudah, coba lihat. Berarti Daud pada saat berbicara secara tanda kutip, pakai bahasa yang religius sekali. Dan katakan, demi Allah yang hidup, pertama, orang itu harus dihukum mati. Coba, demi Allah yang hidup, orang itu harus dihukum mati. Sebenarnya demi Allah yang hidup, kalau dipakai dengan bahasa kita, dia berani bersumpah demi nama Tuhan. Aku berani bersumpah demi nama Tuhan bahwa orang itu harus dihukum mati. Kalau gua ketemu orang kayak gitu, gua akan hukum mati. Kedua, dia harus ganti 4 kali lipat dari apa yang sudah dirampas. Wah, saudara. Pada saat dia mengatakan seperti itu, dia dengan begitu emosinya. Kenapa? It's not right. It's not biblical. Tanda kutip. Tahu ya, saudara? Justru di saat kau saudara lihat, salah siapa hari ini? Orang yang melakukan kesalahan tapi nggak tahu kesalahannya. Salah siapa? Daud mengatakan, Nabi Nathan berkata apa? Yes. Kamu berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, orang itu harus dihukum mati. Demi Allah yang hidup, apa? Dia harus ganti 4 kali lipat. Siapa orang itu? Lalu dia mengatakan, you are that man. Dia mengatakan, you are that person. You are that evil. Kamulah orangnya. Kamulah orangnya yang tidak taat kepada firman Tuhan. Kamulah orangnya yang berani melakukan dosa sebesar itu dengan mengambil anak kambing perempuan yang disayang sekali orang miskin itu. Orang miskin itu digambarkan sebagai Uria. Lalu siapa namanya? Dan Betsheba digambarkan sebagai anak kambing perempuan itu. Sudah? Dan di situ lihat, ini menjadi satu hal yang begitu memberatkan. Di saat kata, you are that man, you are that person, you are that evil. Langsung saudara, Daud mendengar itu, Daud langsung merasakan, mati aku. Yes, itulah aku yang sudah mengambil akan Betsheba dan membunuh Uria. Saudara, perlukah saudara bertobat dengan melalui sebuah cerita? Perlukah saudara harus menunggu seseorang datang dan bercerita, dan setelah memberikan ceritanya, dan akhirnya harus berkata, you are that person? Masihkah saudara harus menunggu sebuah cerita sehingga akhirnya mengkoyakkan atau mengkuak sebuah misteri bahwa yang bersalah bukan orang lain, yang bersalah adalah diri kita sendiri? Saudara, hari ini banyak orang gak berani saudara bercerita, tidak berani untuk menguak dosa orang lain, apalagi menguak dosa sendiri. Kenapa saudara? Pertama, karena mereka sudah tidak lagi melihat firman Tuhan menjadi satu-satunya kepatokan yang benar. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan tidak relevan seakan-akan. Makanya banyak dari kita sebenarnya secara Kristen, tapi kita berpikiran liberal. Yaitu apa? Kita sudah meninggalkan inerrancy of the Bible. Kita meninggalkan satu hal bahwa firman Tuhan adalah ya dan pasti. Dan kita akhirnya tidak melakukan apa-apa di saat Tuhan berfirman. Kita menganggap firman Tuhan relevan. Kita menganggap firman Tuhan itu buat saya. Kita sebenarnya tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu memang harus dikerjakan, harus dipatuhi, harus ditaati. Seringkali kita mengatakan, no, the time is not up, the time is not yet. Maka saudara, ini yang saya mau sharingkan kepada saudara sekalian untuk melihat bahwa apa? Hari ini di dalam dunia pelayanan yang kita sama-sama kerjakan, ada yang
pelayanan di dalam jumlah yang banyak, ada yang di dalam jumlah yang sedikit. Tetapi saudara, jangan berarti di saat keadaan kita berbeda, kita akhirnya mengatakan the time is not yet. Jangan sampai kita berkata bahwa the time is not up, tapi justru we must to go up, we must to bring down the news, and we must to build the house di setiap kota di mana Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya sangat belajar dari biblical counseling dari seorang Nabi Nathan, saudara. Di mana Nathan berani berkata kepada Daud, tak peduli dia, tak peduli Daud adalah seorang raja, dia berani dan yakin membicarakan bahwa apa? You are that person, you are that evil. Mungkin kalau saya bicara sama presiden tidak suka, presiden bisa bunuh saya. Tapi dia menunjukkan keberanian bahwa apa? Kedudukannya di bawah mata raja. Bahwa apa? Aku mungkin bisa kau bunuh, tetapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Hari ini siapa yang berani seperti itu? Kedua, Nabi Nathan begitu kreatif. Dia pada saat membicarakan bahwa kamu harus bertobat, dia nggak selalu mengatakan bahwa frontal, you must to repent now. Enggak. Tapi dia memakai sebuah pendekatan secara narasi. Dia memakai pendekatan secara cerita, memakai ilustrasi untuk membicarakan dengan hikmat bijaksana bagaimana seorang Daud yang sudah bersalah tapi nggak tahu salahnya, tapi setelah akhirnya ketahuan bersalah, akhirnya dia tahu you are that person. Maka saudara, adalah baik kita bercerita kepada orang-orang yang kita layani. Saudara bertemu dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan, saudara, mereka perlu menemukan keberdosaan mereka. Gimana caranya untuk mereka bisa menemukan keberdosaan mereka? Jangan selalu memakai satu metode, you must to repent now. Tidak perlu. Kadang-kadang dengan cerita, dengan kisah hidup, dan juga dengan hikmat, kita bisa menceritakan sesuatu yang akan membuka mata bahwa you are the sinners, you must to repent, you must to beg to God. Ketiga, saudara, yaitu pada saat Nathan berbicara, dia berbicara dengan begitu full of fire di dalam mengatakan you are that person. Dan pada saat dia dengan full of fire, dengan wibawa sebagai seorang hamba Tuhan, dia berbicara mengatakan kamu adalah orangnya dan kamu harus bertobat. Tuhan akan menjaga engkau, tetapi dalam keturunanmu kamu akan dihukum. Sudah, dia berkata dengan begitu penuh kewibawaan. Dan keempat, di dalam konseling seorang Nathan, dia bukan hanya menunjukkan dosanya, tapi dia menunjukkan kamu harus ngapain sekarang. Gitu. Bawa pengharapanmu, kamu harus untuk jalani hidupmu. Keturunanmu akan mati, anakmu akan mati, tetapi kamu harus tetap menjalani hidup. Nah, hidup di dalam pertobatan saja. Akhirnya anaknya mati sudah, tapi akhirnya dia dapat anak lagi yang kedua, namanya Salomo. Dan Salomo akhirnya dapat dari salah satu orang yang penuh hikmat bijaksana dipakai oleh Tuhan. Maka saudara, hari ini saya akan menutup dengan satu kalimat, yaitu apa? Yaitu bagaimana saudara dan saya meresponi akan kisah ini. Bagaimana saudara dan saya meresponi pelayanan yang kita sama-sama kerjakan. Apakah pelayanan hari ini saudara tetap anggap sebagai reruntuhan? Atau pelayanan hari ini saudara anggap sebagai sesuatu yang harus saudara responi? I must to serve the Lord more and more and more di dalam hidup. Kenapa? Because the time is up, bukan the time is not yet. Biarlah renungan hari ini sekali lagi menggelisahkan hatimu dan hati saya untuk lebih dan lebih percaya kepada firman Tuhan. Di saat Tuhan mau membangun gerejanya, membangun persekutuan di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan, don't be afraid, be courageous. Mau apa? Di saat Tuhan berfirman, pasti firman Tuhan beraplikasi dan hidup memimpin saudara dan saya.
Mari kita bagi bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, supaya setiap kita masing-masing dapat melayani dengan sungguh-sungguh, kembali kepada